Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mufidat Roma Priani dengan NIM 12209193091 dari semester 5 kelas C jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Win Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah pembelajaran IPS terpadu yang diampu oleh Ibu Dita Hendriani. Pada kali ini saya akan membawakan materi tentang peta, yaitu materi kelas 7 SMP sederajat MTS. Baik, langsung saja kita belajar bersama mengenai peta. Siapa kita minta bantuan kalau kita tidak tahu harus kemana? Peta, benar. Benar sekali kata Dora. Jika kita ingin tahu arah sebuah lokasi, kita bisa melihat peta. Karena di peta terdapat berbagai informasi yang mendukung. Akan tetapi, pada era digital sekarang ini, kita dipermudah dengan adanya Google Maps. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, saya harap peserta didik dapat memahami dan menjelaskan pengertian peta, dapat menyebutkan dan menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta, dapat memahami jenis-jenis peta, dapat mengidentifikasi syarat menggambar peta, dan dapat menghitung skala peta. Lalu, apa sih itu peta? Peta berasal dari bahasa Yunani yaitu mapa yang berarti kain penutup meja atau taplak. Peta sendiri adalah gambaran permukaan bumi dalam bidang datar yang diperkecil dengan skala. For your information nih, Al-Idrisi merupakan seorang pakar geografi yang menjadi pencipta pertama peta dunia. Pembuatan peta dunia bukanlah hal yang mudah. Dirinya menghabiskan 15 tahun untuk pengumpulan data hingga lahirnya peta dunia. Dia mengumpulkan berbagai catatan para ilmuwan sebelumnya yang digabungkannya pada temuannya sendiri. Dari 70 lembar peta ia sambungkan dan dituangkannya pada bola perak dengan berat sekitar 400 kg dan diameter 80 inch. Berikut ini adalah contoh peta. Yang di sebelah kiri kalian adalah peta dunia, sedangkan yang di sebelah kanan kalian adalah peta Indonesia. Gimana? Sudah mengerti ya apa itu peta? Nah, untuk memudahkan kita mendapatkan informasi dari peta, di dalam peta juga terdapat beberapa komponen loh. Di antaranya adalah judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis koordinat, inset peta, legenda, dan yang terakhir adalah sumber peta. Jadi ada 8 komponen peta ya. Selanjutnya, mari kita bahas satu-satu komponen peta yuk. Komponen peta yang pertama adalah judul peta. Judul peta menunjukkan isi pada suatu peta. Sebagai contoh, judul sebuah peta, peta penggunaan lahan di desa. Maka isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di desa tersebut berupa permukiman, persawahan, hutan, dan lain-lain. Komponen peta yang kedua adalah skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contohnya, skala sebuah peta adalah 1:1 juta. Artinya, objek yang jaraknya 1 cm
di peta berbanding dengan 1 juta cm atau 1 km di lapangan. Nah, skala terdiri dari beberapa macam loh. Yang pertama ada skala angka. Skala angka berwujud perbandingan angka. Misalnya 1:10.000. Jika tidak disebutkan satuannya di belakang angka tersebut, berarti satuan yang digunakan adalah cm. Sehingga skala angka tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. Paham ya? Macam skala yang kedua adalah skala garis atau grafis. Skala grafis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala grafis biasanya ada dalam kolom legenda. Contohnya pada gambar di bawah ini ya. Jika contoh skala grafis tersebut dibuat skala angkanya, maka skalanya adalah 1:500.000. Karena 1 cm di peta berbanding 5 km di lapangan. Satuan dalam kilometer diubah menjadi cm. Sehingga 5 km jika diubah ke dalam cm menjadi 500.000 cm. Karena itu, skala peta menjadi 1:500.000. Masih ingat kan tingkatan satuan? Komponen peta yang ketiga adalah orientasi utara. Biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatannya pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta. Nah, gambarnya bisa dilihat ya di atas. Komponen peta yang keempat adalah simbol. Simbol adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuannya untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Nah, berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi yang pertama, simbol titik. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lain-lain. Lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar. Gunung api berbentuk segitiga dan ibu kota kabupaten berbentuk lingkaran. Simbol peta yang kedua yaitu simbol garis. Simbol garis dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Simbol jalan biasanya berupa garis kontinu atau tanpa putus-putus dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. Untuk simbol garis selanjutnya dapat dilihat di gambar di samping ya. Simbol yang ketiga adalah simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaan. Misalnya, warna perairan yaitu sungai, danau, dan laut diberi warna biru. Jalan diberi warna merah dan lain-lain. Warna ketinggian dan kedalaman disesuaikan dengan objeknya yang menunjukkan adanya perubahan secara teratur dan seterusnya. Misalnya, kedalaman laut diberi warna biru dengan tingkat perubahan yang teratur dari biru terang ke biru gelap. Simbol yang keempat yaitu simbol area. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalnya, area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Komponen peta yang kelima adalah garis koordinat.
Garis koordinat adalah garis khayal pada peta yang berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Sebagai contoh, suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis, seperti Indonesia misalnya. Komponen peta yang keenam adalah inset peta. Merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Untuk gambarnya bisa dilihat di samping ini ya. Komponen peta yang ketujuh adalah legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Komponen peta yang ke-8 adalah sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Nah, sudah paham ya 8 komponen peta? For your information lagi nih, Anaximander dan Eratosthenes merupakan ilmuwan Yunani yang berjasa dalam membuat peta dunia pertama berdasarkan pengamatan dan pengukuran bumi secara sederhana. Peta hasil pengukuran yang agak cermat dibuat oleh Ptolemeus sekitar tahun 150 sebelum Masehi. Peta yang dibuat berupa peta dunia berbentuk kerucut. Ia kemudian dianggap sebagai bapak kartografi. Nah, kartografi sendiri ialah ilmu yang mempelajari tentang peta. Selanjutnya yaitu jenis peta. Jenis peta terdiri dari 4. Yang pertama adalah berdasarkan isi atau informasi. Yang kedua berdasarkan skala. Yang ketiga berdasarkan jenis, dan yang keempat berdasarkan bentuk. Mari kita bahas satu persatu jenis peta yuk. Jenis peta berdasarkan isi terbagi menjadi 2, peta umum atau peta ikhtisar. Peta umum adalah peta yang menggambarkan segala bentuk fenomena alam dan bertujuan untuk kepentingan umum, atau informasi petanya adalah berisi tentang informasi umum ya. Contohnya adalah peta topografi. Peta topografi adalah peta yang menggambarkan bentuk relief tinggi rendahnya permukaan bumi dengan menggunakan garis kontur. Contoh kedua yaitu atlas. Atlas adalah sekumpulan peta yang dibukukan. Contoh ketiga adalah globe. Globe adalah tiruan bumi yang diperkecil, yang pada permukaannya digambarkan benua-benua dan samudra-samudra. Contoh selanjutnya yaitu peta chorografi. Peta ini adalah peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi dengan skala antara 1:250.000 sampai 1:1.000.000 atau lebih. Dan juga terdapat peta dunia dan peta dasar. Peta khusus atau peta tematik adalah peta yang menggambarkan fenomena alam tertentu dan bertujuan untuk kepentingan khusus, atau informasi peta adalah informasi khusus. Contohnya yaitu peta navigasi atau pelayaran, peta relief atau tinggi rendah
permukaan bumi, dan peta iklim, peta cuaca, dan peta penduduk. Nah, sekarang peta berdasarkan skala. Terdapat peta kadastar, yaitu peta yang skalanya 1:100 sampai 1:5000. Umumnya digunakan untuk pengukuran tanah, perencanaan site plan, dan juga modeling tapak bangunan. Yang kedua yaitu peta skala besar. Adalah peta yang skalanya 1:5000 sampai 1:250.000. Umumnya peta ini digunakan untuk menggambarkan wilayah yang relatif sempit seperti kecamatan atau desa. Selanjutnya, peta berdasarkan skala juga terdapat peta skala sedang. Peta skala sedang adalah peta yang memiliki skala 1:250.000 sampai 1:500.000. Umumnya peta ini digunakan untuk menggambarkan wilayah yang tidak terlalu sempit namun tidak terlalu luas pula. Contohnya adalah provinsi. Yang kedua terdapat peta skala kecil. Peta skala kecil adalah peta yang memiliki skala 1:500.000 sampai 1:1 juta. Umumnya peta ini digunakan untuk menggambarkan suatu pulau, negara, regional, bahkan peta dunia. Dan yang terakhir adalah peta skala geografis. Peta ini memiliki skala lebih dari 1:1 juta. Nah, sudah paham ya? Yang ketiga, peta berdasarkan jenis. Ada peta foto. Peta foto adalah peta yang dihasilkan dari mozaik foto udara yang dilengkapi kontur, nama, dan legenda. Contohnya ada pada di layar sebelah kanan kalian ya. Yang kedua ada peta garis. Peta garis adalah peta yang menyajikan detail alam dan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan luasan. Contohnya ada pada layar sebelah kiri kalian ya. Lalu yang keempat adalah peta berdasarkan bentuk. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah peta timbul atau peta relief. Adalah peta yang dibuat berdasarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Pada peta ini, bentuk relief muka bumi yang dipetakan tampak dengan jelas. Yang kedua yaitu peta datar atau peta biasa. Adalah peta yang dibuat pada suatu bidang datar. Bentuk muka bumi pada peta ini dibedakan dengan warna dan simbol yang diberi keterangan pada bagian legenda. Yang ketiga adalah peta digital atau peta terkomputerisasi. Adalah peta yang dibuat dan dapat dibaca melalui komputer. Dan bahkan sekarang ini sudah ada ya yang di HP yaitu Google Maps. Nah, lalu bagaimana sih syarat menggambar peta? Syarat menggambar peta ada 3. Yang pertama yaitu conform. Adalah bentuk peta harus persis menyerupai bentuk aslinya. Artinya tidak boleh mengubah, menambah, ataupun mengurangi bagian yang ada. Yang kedua yaitu equivalent. Adalah ukuran skala pada peta harus sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Contohnya, pada peta dengan skala 1:1 juta, jarak titik A dan titik B adalah 1 cm. Jadi, jarak sebenarnya antara kedua titik tersebut adalah 1 juta cm atau 10 km. Dan yang ketiga adalah equidistant, yaitu dengan skala tertentu, jarak atau posisi dari segala penampakan harus sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana sih cara menghitung skala peta? Untuk menghitung skala peta, kita harus tahu dulu nih rumusnya. Rumus menghitung skala peta adalah skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Yuk kita coba contoh soal berikut ini. Diketahui jarak rumah Siti ke sekolah pada peta adalah 12 cm. Jarak sebenarnya adalah 6 km.
berapa skala yang digunakan? Mari kita coba selesaikan bersama. Jangan lupa rumusnya yang tadi ya. Skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Maka skala sama dengan 12 cm dibagi 6 km. Apakah satuannya sudah sama? Yaps, berbeda. Maka untuk menentukan satuannya, ingat ya, satuan skala adalah cm. Maka jarak sebenarnya perlu kita rubah menjadi cm. Kilometer menjadi cm turun berapa tangga? Ya, benar, turun 5 tangga. Maka 6 km menjadi 600.000 cm. Maka skala sama dengan 12 cm dibagi 600.000 cm. Nah, apakah skalanya sudah bisa didapatkan? Nah, tentu saja belum. Ini skalanya masih bisa kita sederhanakan lagi ya. Jadi 12 dibagi 12 sama dengan 1. Nah, 600.000 dibagi 12 sama dengan 50.000. Jadi skala antara rumah Siti ke sekolah adalah 1 banding 50.000. Bisa ya? Kita coba contoh kedua yuk. Di peta jarak kota Kediri ke Tulungagung adalah 4 cm. Jika jarak kedua kota di lapangan adalah 240 km. Hitunglah skala peta yang digunakan. Nah, apakah A 1 berbanding 6.000 atau B 1 berbanding 600.000 atau C 1 berbanding 60.000 ataukah D 1 dibanding 6 juta? Jawab di kolom komentar ya. Dan jangan lupa sertakan caranya. Semangat! Nah, jika tadi menghitung skala, bagaimana kalau yang ditanyakan adalah jarak pada peta atau jarak sebenarnya? Kita buat segitiganya dulu ya. Jadi S sama dengan skala, JP sama dengan jarak peta, JS sama dengan jarak sesungguhnya atau sebenarnya. Maka dapat diperoleh rumus yaitu JP sama dengan S kali JS, JS sama dengan JP dibagi S. Yuk kita ke contoh soal. Jarak kota Jombang dan Kediri adalah 150 km. Jika jarak kedua kota digambar dengan menggunakan skala 1 banding 1 juta, berapakah jarak kedua kota di peta? Diketahui jarak sebenarnya sama dengan 150 km. Skala sama dengan 1 banding 1 juta. Ditanya jarak pada peta, maka dapat diperoleh jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Tinggal kita masukkan angkanya 1 banding 1 juta dikali 150 km. KM diubah menjadi cm sama dengan 1 banding 1 juta dikali 15 juta cm. 1 dikali 15 juta cm sama dengan 15 juta cm per 1 juta sama dengan 15 cm. Jadi jarak kota Jombang dan Kediri di peta adalah 15 cm. Gimana, sudah paham ya? Nah, gimana kalau yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya? Contoh, skala sebuah peta yang digunakan adalah 1 banding 1 juta. Jika jarak kota Malang ke Kediri di peta adalah 20 cm, berapakah jarak kedua kota sebenarnya? Diketahui skala sama dengan 1 banding 1 juta. Jarak pada peta sama dengan 20 cm. Ditanya jarak sebenarnya. Mari kita selesaikan bersama. Jangan lupa rumusnya ya. JS sama dengan JP per S. Jadi 20 cm dibagi 1 banding 1 juta. Nah, untuk menyelesaikannya pembagian kita ubah menjadi perkalian ya. 1 dibagi 1 juta, jika diubah perkalian maka penyebutnya kita pindah ke atas. Jadi 20 dikali 1 juta per 1. 20 dikali 1 juta sama dengan 20 juta.
Nah, ini satuannya masih sentimeter ya. Apakah sudah benar satuannya? Nah, tentu saja belum, karena JS satuannya adalah kilometer. Jadi sentimeter ke kilometer, naik berapa tangga? 5 tangga ya. Maka kita hapus saja 50 dari belakang. Jadinya adalah 200 km. Jadi jarak sebenarnya kota Malang ke Kediri adalah 200 km. Mudah bukan? Nah, demikian materi pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jika ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar atau langsung ke grup Telegram kelas ya. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.